saya akan memaparkan materi tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, sampai dengan nanti penetapan pola pikir bertumbuh nanti akan mengarah kepada perencanaan pembelajaran mendalam. Selanjutnya nanti konsep untuk pembuatan pembelajaran mendalam dari pola pikir bertumbuh nanti akan dipaparkan oleh Pak Komang Halid sampai dia terbentuknya RPP yang mendalam menurut pendapatnya dari taksonomi suluk dulu kan bro. Nanti untuk asesmennya nanti dikemas oleh Pak Yadikir. Oke Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan mengajak siswa kita untuk pola pikir bertumbuh. Pada mulanya pola pikir siswa kita itu memiliki pola pikir tetap. Bagaimana kita mengubah pola pikir siswa kita untuk menjadi pola pikir yang bertumbuh? Ini ceritanya Pak Ibu. Pola pikir itu merupakan hasil tindakan untuk merubah mindset. Ya. Tindakan yang dilakukan itu bagaimana dari pola pikir tetapnya? Ya. Ini pola pikirnya kita mengubah mindset atau fondasi keterampilan daripada siswa kita, termasuk kita juga. Nah, ini mengapa manusia itu berbeda-beda? Karena manusia kan kemampuannya otomatis berbeda sesuai dengan bakat minatnya dia. Itulah kita berusaha untuk mengubah. Lanjutnya, jenis pola pikir. Pola pikir yang pertama adalah dari mindset seorang itu ada memiliki keyakinan bahwa kecerdasan itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Tidak terkunci selamanya pola pikir kita itu akan tetap. Tidak. Contohnya saja, kita akan terus belajar dan belajar, pasti kita bisa. Nah ini pola pikir, bagaimana kita merubah pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Pada mulanya kita kan pola pikiran tetap. Tahap-tahapnya apa, prinsipnya apa? Yang pertama menghindar, menyerah, mubasir, adanya serangan itu dianggap sebagai ancaman. Itu pola pikir tetap. Bagaimana kita mengubahnya supaya menjadi pola pikir bertumbuh? Bahwa menghindar, jangan kita menghindar, menerima masukan, dan jangan kita menyerah, kita harus bertahan. Bahwa tantangan itu akan menjadi peluang dan serangan itu menjadi informasi. Akibat dari serangan ancaman akan menjadikan kita berinspirasi. Itu untuk mengarah kita ke harapannya. Tetapi anak-anak susah untuk diajak berubah kayak itu, apalagi zaman sekarang untuk berubah. Kayak kita pendidikan zaman kolonial itu kan beda dengan sekarang. Kita dapat nilai rendah aja sudah tidak bisa tidur malamnya. Kalau saya dapat nilai rendah waktu SMP, SMA tidak dapat tidur. Kalau sekarang kan beda anak kita. Nah inilah berusaha kita mengubahnya mindset. Inilah pola pikir tetap untuk bertumbuh. Bagaimana kita cara mengenali suara PPT itu? Nah, suara tetap, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran lagi. Ya. Sadari bahwa kita punya pilihan. Pasti kita harus mempunyai cita-cita dan harapan. Saya yakin Bapak Ibu seperti ini yang hadir di sini itu pasti mempunyai cita-cita pola pikir bertumbuh sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita. Ini khususnya ditujukan kepada anak didik kita. Selanjutnya pola pikir tetap mengarah ke pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal berarti kita tidak mampu, itu tetap ya. Kalau berubah menjadi bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar dan mencoba lagi. Kan benar Bapak Ibu? Ya.
kita benar buat seperti ini. Berarti mengenai keberhasilan itu adalah takdir, ya kan? Tetapi kita harus berusaha. Berarti akhirnya saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Ya. Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab itu adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Nah, dalam hal ini kita di sini diajak untuk mengubah mindset anak kita dari pola pikirnya tetap dari tidak mau belajar menjadi mau belajar. Intervensi pola pikir, menurut penelitian ini bahwa pola pikir tetap lambat laun akan terus berkembang kalau kita mau merubah mindset itu. Jangan pola pikir kita jangan terkunci. Prosedur intervensi pola pikir, ya. Sulit melihat siswa yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan. Kita kadang-kadang ngomong dalam hal ini, kalau siswanya sudah tidak menerima, kita diharapkan jangan menyerah. Pada saat murid mau mencoba, segera beri pujian dalam bentuk proses ini. Kita harus memujinya, memuji dalam bentuk halus. Itu intervensi pola pikir, Bapak Ibu. Dalam hal ini tidak banyak saya sampaikan. Nanti akan bagaimana merubah mindset pola pikir itu. Nah, ini prinsip dari pembelajaran mendalam. Ini nanti dituangkan ke dalam RPP kita. Prinsipnya ini ada 8, 3, 3, 4. Yang 8 yang pertama ini di awal daripada RPP kita, termasuk dalam dimensi lulusan ini, termasuk dalam dimensi lulusan. Ini di awal, ini prinsip dimensi lulusan ini dituangkan pada saat kita merancang RPB yang bagian pertama ada dimensi lulusannya. Di sini ada 8. Terus yang kedua prinsipnya. Prinsipnya ada bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini dituangkan nanti pada pendahuluan, apa dia termasuk dalam memahami ini. Di dalam pendahuluan itu kan ada kegiatan kita untuk mengadakan tes pemantik atau awal. Apakah dia dilibatkan dia di sana? Kalau dia pas mengaplikasi pada saat dia diskusi kelompok, pada saat diskusi kelompok, dan refleksi ini pada saat anak-anak itu menyimpulkan materi yang didapatkan. Ini termasuk nanti merefleksi pemahaman anak dan refleksi kita sendiri, apakah metode yang kita terapkan itu mudah diterima atau belum. Nah, di sini kita mengubahnya nanti. Terus di dalam penerapan ini, di manakah dia masuk bermaknanya yang ketiganya itu? Apakah pembelajaran yang kita berikan untuk anak itu paham atau tidak? Masuk di sana dia, di bermakna. Dan juga di berkesadaran. Sadarnya anak itu memecahkan masalah dan bisa mencari solusinya. Nah, di sana ini dituangkan dalam RPP. Dan yang menggembirakan senangkan dengan metode yang kita terapkan. Tidak semata-mata harus adanya speaking kita ingkat. Apakah teknik-teknik yang kita terapkan itu masuk di sana? Ya. Selanjutnya, yang terakhir itu tentang kerangkanya. Nah, ini kerangka.
Yang tadi itu pengalaman belajarnya, ini kerangkanya. Kerangkanya ada praktek pedagogik. Praktek pedagogik yang kita tulis nanti di LPP-nya itu berupa strategi atau metode model. Itu ditulis. Cukup singkat aja Bapak Ibu nanti, karena LPP yang kita kemas ini beda dengan yang di kurikulumnya Pak Kadip yang taksonomi belum itu kan ada 6 M ya. Kita juga ada 3. Terus lingkungan pembelajaran, bagaimana lingkungan belajar kita, lingkungan termasuk budaya belajar kita bagaimana, apakah kita memberikan literasi dulu terhadap anak itu, apa kita memberikan berbagai jenis soal-soal, dan kemitraan yang dimaksud di sini adalah kemitraan lintas guru mapel. Apakah ada yang materinya agak mirip dengan guru mapel yang lain? Pertama, IPS ada berkemitraan dengan IPA, yaitu pada saat materi sumber daya alam. Bisa dia kemitraan dengan perpustakaan. Kalau kita mengajak tentang pengolahan sampah, bisa ditulis kemitraan dengan pos. Sehingga nanti di LPP tidak banyak harus kita tulis nanti. Ya. Yang terakhir dari kerangkanya yaitu tentang pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital yang dimaksud ini adalah yaitu semacam menayangkan video dan anak itu mengerjakan lewat link atau barcode. Apakah kita menerapkan model itu? Kalau kita tidak menerapkan itu, jangan dituangkan dalam LPP itu. Ini Bapak Ibu tentang kerangkanya. Sehingga kerangka daripada LPP kita, ya seperti ini Pak Ibu. Saya kemas, saya kumpulkan dari beberapa kerangka itu. Nah ini, yang pertama kan ada identitas dan karakteristiknya. Nah, di sini aja tulis untuk karakteristik mengenai pengetahuan alam dasar ini boleh ditulis, boleh tidak, tetapi kita biar tahu, termasuk ya identifikasi peserta didik. Ini meliputi di sini capaian pembelajaran, materinya cukup judul saja, nanti masalah kelampiran boleh di belakang. Itu dari kerangka tadi. Terus ada definisi profil kelulusan. Profil kelulusan nanti cukup ditulis 3 di antara 8 itu, cukup centang saja. Kadang-kadang LPP yang kita dapatkan itu jelas sekali full semuanya. Nah, padahal kita disuruh mencari saja. Pada saat kita ngajar itu ada kreativitasnya atau apa, tergantung dari mapel. Dan juga kalau ke wargaan itu PPKN-nya punya ciptaan ya, berarti kena ya pada saat kita ngajar. Dan juga ada tujuan pembelajaran. Itu termasuk dalam identifikasi. Yang keduanya tentang desain pembelajaran, itu meliputi pedagogik yang sudah tadi saya bilang itu. Ini di sini model ada kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Dan terakhirnya ini pengalaman belajar. Pengalaman belajar contohnya memahami di pendahuluan. Pahamlah anak-anak itu tentang materi yang kita ajari. Ada tes awal ini, tes pancingan atau pengantin. Di sini dia berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nampak dia di sini. Selanjutnya ada kegiatan intinya. Kegiatan inti berarti mengaplikasikan dia. Aplikasikan itu apa? Pada saat diskusi kelompok, tuangkan di sini termasuk dia mengaplikasikan. Ada di sini maknanya, sadar dia dalam mengerjakan tugas, senang nggak dia dalam kita mengadakan diskusi kelompok atau semacam kuis. Selanjutnya baru penutup itu refleksi, ngajak anak untuk membuat kesimpulan dari materi itu. Dan selanjutnya nanti asesmen akan diteruskan oleh Pak Yadin. Nah, inilah cerita dari pembelajaran ini akan tertuang dalam pembelajaran mendalam. Nah, itu kurang lebihnya
Bapak Ibu, karena ini pembelajaran mendalam ini mengacu pada taksonomi belum, taksonomi sulung. Kalau dulu kan belum ada 6M, sehingga modul kita itu tebal jadinya. Tebal jadinya. Nah ini taksonomi sulung ini ada factor of observer learning outcome ya. Nah ini dia ada cintanya merefleksi, mengaplikasi dan memahami. Ya. Ya, itu Bapak Ibu nanti lebih lengkap saya minta sharing pendapat mengenai perubahan pola pikir. Lagi sedikit Bapak Ibu, perubahan pola pikir nah ini perubahan pola pikir. Apa itu pola pikir bertumbuh? Ini kemampuan dan kecerdasan seorang dapat dikembangkan melalui usaha. Ini konsep dari pola pikir. Dari perubahan pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh, yaitu sadari pilihannya bahwa kita punya pilihan di sini. Apa bedanya pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh? Yaitu kalau pola pikir tetap kan menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh menerima, berarti menerima adanya masukan. Pola pikir tetapnya menyerah, pola pikir bertumbuhnya bertahan. Ya. Nah, kalau pola pikir bertumbuhnya adanya serangan, kalau tetapnya ada serangan, kalau bertumbuhnya dianggap sebagai informasi. Nah itu salah satu Bapak Ibu. Mengapa pola pikir bertumbuh itu dibutuhkan? Ini akan membantu kita melihat sebagai tantangan dan peluang untuk berkembang. Nah itu Bapak Ibu. Ya. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada yang memberikan canggahan atau masukan mengenai pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh dan ada prinsip penerapan dalam pembelajaran mendalam. Nanti kita bersama 3 orang akan berusaha untuk memberikan solusi. Toh juga nanti kami tidak bisa, nanti akan takutkan nanti ada mempunyai fasilitator ya. Nanti kami akan bisa connect sesaat akan minta masukan sama mereka. Karena ada yang bertanya, ya kami silakan untuk memberikan masukan atau saran. Panitia langsung saja untuk menanyakan mengenai kiat-kiat apa yang perlu kita kembangkan untuk membangun pola pikir bertumbuh, terutama bagi anak-anak yang memang tidak ada motivasinya untuk belajar. Ya mungkin duduk, bahkan suka ganggu-ganggu teman, bahkan ya merubah situasi pembelajaran menjadi kurang enak lah. Karena dari pengalaman saya sendiri kan, anak-anak itu sampai tidak berikan waktu sekian minggu untuk memahami sesuatu, untuk ditampilkan dalam praktik dari sebuah tema pembelajaran, tapi kenyataannya ya hampir 90% tidak ada yang siap, bahkan 2 mingguan lebih. Cuman itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak Iman. Nah ini merupakan masalah yang ngomong kita hadapi hampir semua siswa. Untuk mengubah pola pikir anak untuk mau berubah itu susahnya minta ampun, apalagi di sekarang ini. Tidak yang kita lakukan, yang pertama kita harus mengadakan pendekatan terhadap anak itu. Pendekatan apa minatnya sebenarnya anak itu. Kalau dia memang ingin sendiri, kita berikan dia tugas dan follow up terus berikan. Itu trik kita. Karena apa? Permasalahannya apa? Anak kita sekarang ini jangankan kasih soal menjelaskan, saya membuat model kayak zaman dulu itu Pak, apa namanya? Model menjodohkan. Materi dulu soal, ada soal, ada jawaban, tinggal nulis itu aja lah. Pilih aja tulis jawabannya. Pertama di 9 bit si Bagas itu
kok kosong disetor? Jawabannya sudah ada lagi 5 lagi. Ini sudah ada 7, sengaja dilebihkan. Tidak apa dipitnah itu. Nah itu cara kita adalah yang pertama kita mengadakan pendekatan, kita mencari apa sukanya anak itu. Ya. Kalau dia kesukaannya kita isi, ya kemungkinan anak itu mau berubah. Apakah mungkin dengan anak sekian banyak itu kita bisa menangani secara individu? Nah itu tentunya harus kita cara mengelompokkan anak-anak yang seperti itu dengan apalah, apakah dia dalam satu kelompoknya mungkin sama atau tidak. Nah itu Pak ya, kita harus mengadakan pendekatan dan terus pendekatan anak itu. Dianggap kita harus sayanglah kepada mereka. Kalau kita dengki, pasti dia benci terhadap kita. Apalagi saya dulu waktu zaman Bapak ya, waktu jadi siswa sering tidak diajak ngomong sama muridnya. Sekarang mendingan mau dah, karena sering ngurus-ngurus rumah Bapak ini aja ngurus. Nah itu permasalahan kita Bapak Ibu. Oke, silakan kasih masukan teman pendekatan apa yang kita lakukan, karena ini adalah masalah kita bersama. Ya. Kemungkinan Bapak Ibu juga mengalami seperti itu, apalagi di materi yang bahasa Inggris, matematik, fisika itu, IPS saja uang adalah, nah itu aja nak apa fungsi uang? Ya tahu kan dia. Saya tulis soalnya, uang adalah segala sesuatu yang dapat kita tukarkan sebagai alat pembayaran yang sah. Padahal sudah pengertiannya uang, memindahkan itu aja dia enggak. Saya pakai garis-garis itu loh Pak, nah, supaya mudah. Kriteria daripada mana siswa yang termasuk di dalam pola pikir tetap dan mana siswa yang tergolong ke dalam atau yang memiliki pola pikir berubah. Adakah kriteria khusus yang digunakan sebagai acuan untuk bisa menentukan ya mana dia PPT, mana dia PPB, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana sikap perilaku anak itu? Contohnya saja, Adik Budiani dan Putu Anak, itu dia memiliki pola pikir tetap, pola pikirnya tetap. Dia susah untuk bertumbuh karena lihat dari reaksinya dia suka menyendiri, tidak bicara dengan temannya, tidak mau belajar. Berarti pola pikirnya tetap. Dia nyaman berada di zona nyaman. Ya. Zona nyamannya seperti itu. Dia tidak mau merubah sikap mereka ke ingin berkembang. Tetapi dari segi fisiknya bertumbuh, tetapi pikirannya masih tetap. Ya. Terus yang sambung dikit ya, karena ada beberapa anak didik atau peserta didik yang kadang-kadang dia tidak berani atau tidak mau mengungkapkan sesuatu isi hati seperti itu, padahal dalam pikirannya dia mengetahui tahu tentang apa yang misalnya apa yang kita terangkan, apa yang kita bahas, dia tahu, tetapi dia tidak mengungkapkan. Ada beberapa peserta didik yang seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah dia sudah berubah pola pikirnya atau bagaimana? Apakah dia masuk ke kategori pola pikir tetap ya? Seperti itu. Dia tahu sebenarnya dia tahu, tetapi dia kadang-kadang dia tidak mau mengungkapkan apa yang sudah dia ketahui. Ya, semestinya berarti dia mulai bertumbuh. Tetapi kalau pola pikir seperti itu kita biarkan, dia akan menjadi tetap. Pola pikir yang sudah bisa separuh diasah terus, adakan pendekatan bahwa diberikan dia pujian. Ini di sana ada proses mencoba lagi dan beri pujian. Kalau dia didekati beri pujian, dia otomatis mau. Oke. Seperti si yang di kelas 9A mau pas sudah, Pak kok begini, mulai dia Pak mau belajar. Karena apa? Terus saya dekati. Dan waktu dimarahi saya tidak ikut memarahi lagi dia.
kok begitu lagi, Pak saya berubah. Berarti anak itu perlu pujian agar mau dia berubah. Itu kayak yang kita lakukan. Karena perubahan kadang-kadang anak itu bisa, tetapi dia tidak mau mengungkapkan, kadang itu tidak mau berbagi. Nah, seperti itu. Jangankan siswa, kita juga seperti itu kan. Ya, tidak sepenuhnya dituangkan kepada yang lain. Tapi kadang-kadang begini ya, kadang-kadang ada. Nah ini saya mau bertanya tadi, apakah dia termasuk kategori mana ya, BBD atau BBB ya? Dia sering berbicara di kelas, dia sering berbicara di kelas, suka buka atau suka bertanya lah. Tetapi pada intinya dia hanya asbun saja, asal budi saja dia. Nah apakah itu tergolong ke dalam pola pikir berubah itu? Pola pikir apa? Berubah ya? Bertumbuh apa gimana itu? Nah, itu pola pikir menengah antara mau berubah tetapi dia ngacu, belum ke puncaknya. Itu perlu biasa. Gitu ya. Nah, seperti yang di sini. Kita perlu pujian bagaimana dia baru tahu sedikit. Kalau kita kan tahu sedikit kan mengungkapkan. Kalau dia tahu sedikit tetapi gleneh. Terus itu dia kategori peralihan dari pola pikir tetap ke pola pikir akan mau tumbuh. Kalau diam saja dia tidak mau berubah, baru pola pikir tetap. Itu perlu diberikan masukan dan perlu diasah lagi. Tapi misalnya Pak, ketika diadakan penilaian dia bisa jawab nilainya bagus, apa bisa dikategorikan masih dia tetap belum bertumbuh? Kan belum tentu dia berubah, Pak. Kadang-kadang nilainya itu kan dari temannya. Terutama kita ada objektif itu. Kalau dia walaupun tidak diadakan tes sumatif, yang punya setiap hari itu sudah punya nilai murid itu. Murid ini begini. Walaupun dia dapat 100, apalagi kita pada saat tes objektif ya. Bahkan dia yang siswa yang itu dia bisa lebih tinggi dari temannya. Nah, itu apalagi dia metodenya paling terakhir lagi, apalagi kita menggunakan Google Form itu jauh itu. Nah itu Pak ya, itu mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti itu, sehingga sulit dalam memberikan nilai. kalau diberitukan Pak, yang sekelas misalnya siapa namanya yang sekelas atau Mei ya? Mei ya, kan tidak pernah bertemu tadi Pak. Walaupun dia bisa kan gitu. Nah itu perlu kita asah Pak, ya perlu kita asah. Karena faktor kadang ngomongnya dia nggak bisa. Ngomongnya nggak, tapi dia bisa. Mei. Padahal dia dari kakaknya itu pintar dia. Kakaknya pintar di Eka Rasmi ya. Ya kakaknya dia pintar. Makanya saya kaget kok begini dia. Tapi mentalnya bagus Pak. Mentalnya bagus, berarti dia sudah tahap bertumbuh. Kembali diberikan pada saya, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ya, perencanaan pembelajaran mendalam. Di yang pertama itu mengenai strategi implementasi pembelajaran mendalam. Di sini ada pertama mengenai karakteristiknya. Di sini ada dinamis, fleksibel, ya. Nomor 2 berpusat pada peserta didik. Nomor 3 pembelajaran terpadu. Nomor 4 relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Nomor 5-nya pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Dan terakhir nomor 6 pemanfaatan teknologi digital. Ini beberapa tadi sudah akan dijelaskan sama Pak Ter ya. Kita lanjutkan. Nah ini sekarang mengenai perencanaan pembelajaran mendalam. Di sini kan didesain ada berapa? Ada 4 ya. Teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi. Nah, tahapan identifikasi. Di sini apa sih yang perlu diidentifikasi? Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi kesiapan murid. Selanjutnya memahami karakteristik materi pelajaran. Yang ketiganya menentukan dimensi profil lulusan. Selanjutnya nomor 2 ada desain pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tentu dalam modul atau cara pembelajaran, sehingga bapak dan ibu diwajibkan juga
harusnya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dalam pembelajaran yang Bapak ajar saat Bapak Ibu mengajar. Nomor B-nya menentukan kerangka pembelajaran, praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ini juga sempat disinggung tadi sama Pak Ketut ya. Mengenai praktis pedagogis itu model pembelajarannya bisa apa, project based learning kan gitu ya, atau PBL. Selanjutnya metodenya apa, bisa kan metodenya wawancara kan gitu, tanya jawab, penugasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian lingkungan pembelajaran. Nah, ini lingkungan pembelajarannya bagaimana, apa, nyamanan dalam lingkungan pelajaran tersebut. Kemitraan juga sudah tadi dijelaskan bagaimana dalam satu bidang studi bisa juga bermitra dengan bidang studi yang lain, pun juga konteksnya di luar sekolah seperti yang Bapak jelaskan di Pak Ketut, yakni seperti saya guru bahasa Indonesia ketika menulis teks laporan hasil observasi bisa saja bermitra dengan guru IPA pada saat melakukan observasi tentang apa, misalkan tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, ini juga bisa berkolaborasi dengan atau bermitra dengan guru IPA. Pun juga misalkan saat mengobservasi, kalau saya iklan misalkan, iklan bisa juga mungkin bermitra dengan penjual atau pedagang warung di sini. Bagaimana cara penjual ya atau ibu kantin menjajakan dagangannya, meskipun di sini belum ada iklan sebenarnya ya, ibu kantin mungkin ibu kantin memiliki inovasi sendiri. Nah, bisa saja saya bermitra dengan ibu kantin untuk mengiklankan produk yang ada di kantinnya, bisa saja seperti itu ya. Selanjutnya pemanfaatan digital, ini sudah ya. Nomor 3, pengalaman belajar. Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan mengembirakan sesuai dengan pengalaman belajarnya. Nah, ini di sini ada apa juga mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi di setiap pembelajaran itu, nah ini deep learning itu fokusnya adalah berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Dan mungkin ini Bapak Ibu sudah, saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin Bapak Ibu dalam mengajar itu tidak mungkin ada sesuatu yang tidak mengembirakan dalam pembelajaran, proses pembelajaran, ataupun tidak mungkin memiliki makna dalam proses pembelajaran. Pun juga ketika mengajar diharapkan, ya pasti Bapak Ibu juga berharap bahwa setiap siswa juga memiliki kesadaran tentang topik-topik yang akan diajarkan. Misalkan saya tadi mengajar iklan. Nah, iklan ini sangat relevan, iklan ini kan penting ya Bapak Ibu. Kenapa sih dia harus sadar penting loh pembelajaran iklan ini? Karena sekarang itu banyak sekali merebak iklan-iklan yang berseliweran ya, baik itu di beranda, di sosial media segala macam. Mungkin juga di ketika saat belanja bahasa iklannya bombastis sehingga anak-anak itu ketika ingin membeli sesuatu di Shopee misalkan, dia hanya membaca itu saja dan tertarik tanpa ada pertimbangan yang lainnya. Disitulah nanti letak saya sebagai guru tentang mengajar iklan, mengajarkan mereka bagaimana saat melihat iklan itu jangan mudah percaya, harus mempertimbangkan dengan iklan yang lainnya, dan juga bagaimana komentar-komentar seseorang ketika membeli sudah positif atau negatif. Nah, itu misalkan. Nah, mengembirakan ini juga dan bermakna itu kan konteksnya pada dunia nyata tadi ya, seperti yang saya sudah ucapkan tadi. Pembelajaran itu harus bermakna, harus kontekstual. Termasuk di sini harus relevan dengan kehidupan nyata. Jadi diharapkan. Nah, ini tugas kita sebagai guru, setiap pembelajaran itu mengkorelasikan dengan kehidupan nyata kita. Nyambung tidak materi kita terhadap dunia nyata? Ada tidak sih materi ini kita kait-kaitkan dalam dunia nyata? Nah, ini tugas kita bersama ya. Jadi itu harapannya ketika pembelajaran itu bermakna.
Dan mengembirakan ya sudah saya pikir Bapak Ibu ya, tapi poinnya di sini mengembirakan seperti tadi dikatakan bahwa mengembirakan itu kita berpikirnya segala sesuatu yang mengembirakan itu adalah apa, ada ice breaking-nya. Ice breaking itu adalah salah satu caranya juga. Ketika siswa yang sebelumnya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin agak sulit, coba pancing dia yang menengah. Jika menengah juga ada, pancing dia yang gampang atau kita kasih clue. Nah, dan ketika mereka berhasil menjawab dan ketika mereka percaya diri, ada apa ya, perasaan bahagia, itu juga mengembirakan ternyata. Nah, itu juga termasuk ya. Selanjutnya asesmen Pak Ibu juga sudah pastinya paham juga bahwa asesmen itu ada asesmen pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Itu ada bahasa kerennya ya kalau tidak salah, apa itu asesmen as learning, asesmen for learning, dan juga asesmen of learning, itu kalau tidak salah. Nah, jadi masing asesmen ini saya kira Bapak Ibu juga sudah paham ya. Pak, saya lanjutkan. Nah, ini sudah ya dijelaskan tadi awal identifikasi siswa dan murid. Nah, ini cara-caranya, ada analisis pendalaman awalnya, observasi refleksi ya, kita lanjutkan saja. Nah, ini menentukan dimensi profil lulusan sudah ya. Jadi dalam perencanaan pembelajaran sangat penting dalam menentukan dimensi profil lulusan. Ada 8 profil lulusan, nah yang mana kira-kira dari 8 itu relevan dengan modul atau dengan materi yang Bapak ajarkan saat mengajar. Nah, itu ya. Bisa dipilih 3 di antara ke-8 dimensi profil lulusan tersebut. Oke, intermezzo sedikit mengenai 8 profil lulusan. Ada keimanan, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Terus desain pembelajaran. Desain pembelajarannya menentukan tujuan pembelajaran, segala tentu ya. Dan tadi juga ya, saya singgung. Ya. Ini solo taksonomi yang digembar-gemborkan. Terus kan saya sendiri agak bingung ya mengenai taksonomi ini. Baru kemarin saya belum sempat memahami taksonomi belum. Sekarang sudah ada taksonomi Solo. Ini jujur ini saya juga agak bingung sebenarnya. Ya, saya lebih gampangnya taksonomi belum itu ya. Itu lebih gampang saya mencerna sebenarnya. Nah, ini karena berkaitan dengan deep learning, nah itu dikaitkan dengan taksonomi yang mana dipakai, ternyata taksonomi Solo. Itu mungkin Pak Teguh bisa bantu nanti sama Pak Yadit tentang taksonomi Solo ini. Ini kementerian. Oh ya. RPP-nya yang mana betul ini ya? Yang PDF apa Word? Ini ya. Jadi RPP-nya ini punya Pak Teguh ya. Kebetulan punya saya bahasa Indonesia, grup bahasa Indonesia itu tidak ada 8 profil lulusan itu, jadi saya tidak memberikan bahasa Indonesia-nya. Nah, ini ya, saya ulangi kembali mengenai modul atau rencana pembelajaran deep learning punya Pak Ketut. Nah, ini dia ada identifikasi, ada identifikasi identitas. Seperti biasa ada nama penyusun, nama sekolah, nama pelajaran, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, tema, subtema, alokasi waktu. Terus ada identifikasi peserta didik. Nah, kawan awal, ada minat di situ ya. Kebutuhan belajar. Terus capaian pembelajaran juga. Ya, ini hampir mirip dengan modul kita yang kemarin. Cuma membedakan itu ya 8 profil lulusan. Kemarin juga 5 dimensi. Materi ini dimensi profil lulusannya ada 3 di sini. Nah, tujuan pembelajaran ya, dalam pelatihan kemarin itu juga ya, terus ya tujuan pembelajaran itu penting untuk dijelaskan juga. Karena apa? Karena
kalau siswa tidak tahu apa tujuan pembelajaran mereka ketika itu, maka siswa itu akan kehilangan arah apa sih yang kita bahas. Nah, itu seperti saya kemarin misalkan tadi saya bahas iklan, tujuan pelajarannya apa? Kan gitu. Ternyata saya tujuan pokoknya adalah membedakan iklan komersial dan non komersial. Nah, jadi itu lingkupnya mereka sudah tahu saat ini loh yang akan saya pelajari. Nah, jadi saya tahu perbedaannya, pengertian iklan komersial dan non komersial itu misalkan kemitraan ini di sini ada perpustakaan sekolah, ya perpustakaan digital juga. Nah, mungkin tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Ketua, mungkin ada yang kurang jelas mengenai apa modul pembelajarannya. Nah, kalau modul pelajaran sebelumnya itu kan ada apa itu namanya berdiferensiasi gitu kan ya. Kalau di sini kan kita lebih ada bermakna itu yang didalami, ada yang harus ditulis ya. Katanya sih ini adalah lanjutan dari modul kurikulum merdeka gitu katanya. Tapi ada sedikit perbedaan juga di sini ya. Mulai tadi tidak ditulis juga mengenai berdiferensiasi tersebut, ada tulis ini bagian yang bermakna, ini bagian mengembirakan, ini bagian berkesadaran. Ini kan berkesadaran ini tidak mesti di awal gitu ya. Ini bisa saja mengembirakan dulu ya. Karena misalkan dikasih SPP atau apa, itu kan mengembirakan mungkin. Itu bisa juga dibalik nanti ya. Itu ya, harus berjenjang seperti yang ya. Jadi, nah itu dia dari modul pembelajarannya memang tidak jauh berbeda, tapi itu poinnya adalah mengisi profil lulusan itu ya, tidak jauh berbeda dengan modul sebelumnya. Ya saja ini kan penekanannya juga tidak harus modul ini selesai sesuai dengan alokasi jamnya, harus sampai itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya berhasil, sudah semuanya paham ya, baru kita selesai materi tersebut. Dan itu katanya. Oke, itu tadi presentasi dari saya mengenai cara pembelajaran. Jika ada masukan, harapkan ada masukan ya dari Bapak atau Ibu dalam pembahasan saya tadi, ya ada kritik, ya silakan Bapak Ibu atau pertanyaan. Atau langsung dulu asesmennya ya, nanti kita kolaborasi tentang apa itu, karena waktu juga Bapak Ibu sudah. Terima kasih. Lagi sedikit aja materi terakhir yang akan saya sampaikan ini mungkin kelanjutan dari modul pembelajaran mendalam, yang mana setiap pembelajaran itu tentu ada yang disebut sebagai asesmen atau penilaian. Nah, asesmen dalam pembelajaran mendalam ini bagaimana sih bentuknya atau bagaimana jenis-jenisnya, apa yang membedakan dengan model perencanaan yang sebelumnya begitu. Nah, ini sedikit saya sampaikan, tidak hanya dalam artian mungkin sekedar teori, tapi kita juga saya tampilkan contoh-contoh asesmen yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi untuk dipakai di kelas nantinya. Langsung saja saya jelaskan terkait ini Bapak Ibu. Yang tadi disampaikan sama Pak Alin, ada 3 hal: asesmen as learning, for learning, sama of learning. Apa sih itu semua? Nah, atau sebelum ke sana, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu itu, atau mungkin setengah tahu gitu. Nah, saya minta waktunya sebentar Bapak Ibu untuk mengisi Padlet di depan dengan cara ini Bapak Ibu. Nah, bisa pakai HP-nya, gadgetnya di scan. Habis itu tolong berikan ulasan atau dalam artian jawaban Bapak Ibu terkait pemahaman tentang apa sih itu asesmen, terutama asesmen yang kita sebut asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Jawaban dari Pak Ade ya, ada Pak Ade bilang formatif itulah penilaian dalam proses pembelajaran berlangsung, sementara yang sumatifnya penilaian akhir pembelajaran.
Oke, ditunggu Bapak Ibu jawaban berikutnya. Nah, secara umum saya bisa ambil kesimpulan jawaban Bapak Ibu mirip sama gitu ya. Ada dalam tanda kutip formatif itu dinilai saat proses, sumatif di akhir. Nah, apa sih yang jawabannya benar? Kita cermati kembali Bapak Ibu ya. Ini tampilannya yang saya peroleh dari pelatihan kemarin. Untuk asesmen itu dibagi jadi dua. Ada yang asesmen formatif, ada yang sumatif. Formatif itu apa? Formatif itu adalah asesmen yang bertujuan untuk dalam hal ini memberikan informasi atau umpan balik bagi peserta didik yang ditujukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif ada dua. Ada yang kita sebut S-learning, ya, pembelajaran itu dinilai dalam artian di awal pembelajaran ataupun juga di akhir pembelajaran bisa dilakukan asesmen S-learningnya. Dalam artian S-learning ini tujukan untuk mengetahui pengetahuan awal, bisa juga mengetahui pemahaman siswa ataupun pengalaman apa yang diperoleh siswa dalam selama proses pembelajaran. Lalu ada yang namanya assessment for learning. Nah, ini dia. Assessment for learning ini ditujukan untuk lebih khusus kepada memperbaiki proses pembelajaran. Bentuknya apa? Misalkan Bapak Ibu memberikan kuis di akhir pembelajaran, itu termasuk assessment for learning. Dalam bentuk kuis, dalam bentuk misalkan membuat peta konsep, itu juga termasuk for learning. Nah, dan terakhir untuk penilaian sumatif, itu betul yang dibilang dari Pak Ade, dari Pak Ketut juga bilang, untuk tujuannya apa sih pemberian sumatif ini? Tujuannya adalah, atau lebih dalam hal ini disebut assessment of learning. Tujuannya mengukur capaian pembelajaran murid di akhir pembelajaran. Misalkan dalam sekali satu TP pembelajaran, Bapak Ibu ingin mengukur ketercapaian siswa, itu bukan lagi formatif tapi sudah masuk ke sumatif. Melakukan ulangan harian itu termasuk sumatif, bukan formatif lagi. Kenapa? Karena sumatif ini kan nanti kan Bapak Ibu akan mengetahui, oh apakah siswa saya ini layak diberikan remedi atau diberikan pengayaan. Nah, pokoknya kalau ada pemberian remedi, ada pemberian pengayaan, itu termasuk asesmen sumatif dia kenanya, atau of learning. Apa sih taksonomi Solo gitu ya? Atau apa sih perbedaannya dengan taksonomi Bloom? Ini sedikit aja saya jelaskan. Setelah itu baru kita masuk ke contoh asesmennya yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Yang pertama, kalau kita pahami taksonomi Bloom itu kan dari C1 memahami, C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Sebetulnya sama aja seperti di taksonomi Bloom. Taksonomi Solo juga seperti itu. Ini bukan taksonomi yang baru, tapi taksonomi yang sebetulnya udah lama, udah ada jauh-jauh sebelum kita ketahui. Tapi yang namanya belum ngetrend gitu ya, karena dikemas dengan pembelajaran mendalam baru dia muncul gitu. Level paling rendahnya adalah ada disebut unistruktural ya. Unistruktural itu kemampuan siswa dalam mengidentifikasi atau dalam hal ini hanya mengikuti petunjuk yang sederhana saja. Tuh. Dan terakhir tahapan tertinggi dari taksonomi Solo itu namanya extended abstract. Apa sih yang dilakukan siswa di extended abstract ini? Dia atau siswa tersebut mampu mencipta, berarti sama seperti C6 di taksonomi Bloom, tahapan akhir juga. Mampu mencipta, mampu mengambil suatu hipotesis. Kalau hipotesis Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau di IPA kan ada melakukan penelitian, memunculkan suatu pendapat di awal itu kan termasuk hipotesis. Berarti siswa yang mampu melakukan hipotesis dia tergolong siswa yang ada di tahapan extended abstract. Nah, saya tampilkan sekarang bagaimana bentuk asesmen yang bisa Bapak Ibu jadikan rujukan. Ini juga saya rancang untuk digunakan di tahapan
proses pembelajaran nanti yang akan diambil videonya begitu Bapak Ibu di kelas. Nah, untuk asesmen formatif saya bagi di sini ada asesmen as learning dan asesmen for learning. Nah, di dalam hal ini pada modul ini yang saya bikin atau saya rancang, saya tidak menampilkan asesmen sumatifnya. Kenapa? Karena babnya belum selesai. Boleh sih diisi asalkan itu memang untuk mengukur satu tercapaian satu bab gitu, misalkan boleh ditampilkan. Tapi boleh nggak diisi? Boleh. Hanya sekedar mengisi asesmen formatif aja boleh juga. Nah, yang pertama misalkan nih berupa asesmen as learning. Saya bikin ini tentang asesmen awal ya, yaitu kegiatan ini bisa diukur untuk tujuannya mengetahui pemahaman siswa, atau mirip juga dengan tes diagnostik, pertanyaan pemantik, itu juga termasuk asesmen as learning. Kemudian berupa lomba refleksi mandiri. Nah, ini saya tampilkan aja dan tes awalnya itu berupa soal yang pertemuan sebelumnya, gitu Bapak Ibu, yang bisa kita kaitkan dengan materi misalkan luas permukaan kubus. Nah, lalu berikutnya lomba refleksi mandiri. Contohnya adalah ini Bapak Ibu. Lomba refleksi mandiri ini fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana kesan siswa dalam proses pembelajaran. Berikutnya assessment for learning. Saya bikin dalam bentuk ini Bapak Ibu, dalam bentuk kuis tes tertulis gitu. Kemudian penilaian kualitatif ini dimaksudkan misalkan ketika saya berikan LKPD atau lembar kerja, kemudian siswa berdiskusi, saya akan menilai mereka atau Bapak Ibu bisa menilai mereka dalam bentuk penilaian kualitatif namanya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya sudah buat. Nah, ini misalkan aspek yang dinilai apa saja Bapak Ibu? Misalkan partisipasi diskusi dinilai, rubriknya ada, yaitu ini misalkan penilaian kuisnya ini, misalkan ini saya tampilkan berupa penilaian kuis tes tertulis misalkan ada. Ini sudah ada dalam bentuk soal, misalkan soal uraian. Kuncinya ada diberikan, udah Bapak Ibu bikin. Habis itu penilaian skornya disesuaikan nih. Misalkan berikan skornya ketika pemahaman soal mampu memahami, skornya 4 misalkan. Langkahnya benar, dapat 4. Hasil akhirnya benar, dapat 4. Tapi kalau disesuaikan di bahasa Inggris, bagaimana ya? Istilahnya? Ya, misalkan pola kalimat, benar atau salahnya kan Bapak Ibu yang tahu gitu. Intinya Bapak Ibu membuat asesmen harus ada rubriknya. Kalau nggak ada rubrik kan nggak bisa, mempersulit diri jadinya kita kerja. Percuma kita ngasih asesmen tapi ternyata rubrik tidak ada. Ngawalkin jadi nilainya kan gitu pada. Nah, kalau dibilang repot ya pasti repot. Repot di awal, tapi di akhir kan kita tinggal menggunakan aja. Dibilang waktunya termakan banyak pasti, tapi kita siasati, janganlah sampai menumpuk itu misalkan 10 soal Bapak pada bilang atau pada kasih ke siswa dalam kuis, asalnya 15 menit tidak cukup kayaknya. Kan begitu kalau ada ya. Nah, jadi idenya itu intinya adalah bagaimana Bapak Ibu mengefisienkan waktu dengan cara yaitu tadi. Yang terlalu kompleks ya janganlah dikemas gitu ya, ya sederhana aja. Intinya dari awal pembelajaran, proses pembelajaran, akhir pembelajaran itu dinilai melalui asesmen tadi, as learning, for learning. Kecuali nanti misalkan ada ulangan ya nanti bisa ditambahkan sumatifnya atau of learningnya. Begitu Pak Ibu. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu terkait dengan asesmen dan juga tadi pembelajaran mendalam, karena ini kan satu kesatuan ya. Kalau kita pisahkan, gimana ceritanya kita memberikan pembelajaran mendalam tanpa asesmen? Pasti harus ada asesmennya gitu tujuannya. Ada pertanyaan atau ada masukan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin ya tadi kan disinggung masalah dimensi ya.
teman-teman guru nih terkait dengan pembelajaran mendalam ya. Pertama saya menanyakan terkait dengan sintak ya, apakah pembelajaran mendalam itu ada sintak khusus atau bagaimana ya. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana mengimplementasikan dimensi profil lulusan, letakkan profil lulusan itu dari pilihan-pilihan Bapak Ibu dalam RPP atau rencana pembelajaran mendalam, bagaimana penerapan dari salah satu, dua atau tiga, misalkan yang dipilih dari 8 itu yang menurut Bapak Ibu adalah relevan ya, relevan. Lalu bagaimana nanti bisa melihat pencapaian dari profil yang dipilih tersebut, gitu ya. Bagaimana instrumen yang nanti direncanakan sehingga Bapak Ibu bisa melihat, ini adalah pengenalan kritis, ini adalah itu kuatkan dan sebagainya sesuai dengan topik atau materi yang diajarkan oleh guru sesuai di pendidikannya. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Untuk pembelajaran mendalam sebetulnya kalau dibilang ada nggak sintaknya, sintak itu hanya ada pada suatu model pembelajaran. Sepakat Bapak Ibu? Ya, model pembelajaran PBL ada sintaknya, model pembelajaran PJBL ada sintaknya. Kalau pembelajaran mendalam itu bukan model pembelajaran, tapi pendekatan. Ya, Pak ya. Sehingga kalau ditanya sintaknya ya tidak ada. Sintaknya itu yang kita pilih, misalkan Bapak Ibu mengambil model PBL dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu jadinya. Metodenya misalkan metode diskusi, metode ceramah boleh ditampilkan, tapi tetap dengan pendekatannya berupa pendekatan pembelajaran mendalam. Itu dia. Terus pertanyaan berikutnya yang terkait dengan profil lulusan itu, di dalam pembelajaran mendalam ini kan ada 8. Ini mungkin saya tampilkan. Ada keimanan, ketakwaan, kewargaan, kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Nah, untuk pemilihannya tergantung dari Bapak Ibu yang misalkan materinya mendukung di mana saja muncul gitu ya. Profilnya muncul, boleh dicentang. Misalkan pasti ada kolaborasi, kan begitu Bapak Ibu. Ketika diskusi udah pasti kolaborasi. Bahkan tanya jawab dengan siswa itu termasuk kolaborasi juga. Penalaran kritis, kalau misalkan itu mendukung penalaran kritis tampilkan atau centang. Nah, misalkan nih saya menampilkan penalaran kritis, apa sih deskripsinya? Deskripsinya adalah siswa mampu mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah kontekstual itu misalkan, dan mengevaluasi kesimpulan. Itu termasuk kategori penalaran kritis. Kreativitas misalkan, siswa mampu menghasilkan karya, misalkan berupa peta konsep yang dibikin dari siswa sendiri. Materi sudah diberikan, rancanglah peta konsep, itu kan termasuk kreativitas. Yang tadi Pak Tut tampilkan berupa pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh dalam bentuk peta konsep, itu termasuk kreativitasnya Pak Tut, itu misalkan. Nah, kolaborasi tadi sudah. Kemandirian berupa apa? Tanggung jawab siswa itu atau murid itu dalam belajarnya, proses belajarnya. Nah, untuk secara bakunya apakah harus dicentang semua? Boleh saja, tetapi kalau misalkan hanya cukup 2, 3, 4 silahkan disesuaikan dengan modul ajar ataupun rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di hari itu juga atau pada saat itu juga. Tidak ada bakunya berapapun. Berarti untuk pencetangan itu dilaksanakan setelah proses pembelajaran atau sebelum proses pembelajaran? Kan Pak Ade kan bikin RPM rancangan. Kan Pak Ade udah tahu nih, oh saya ngambil materi apa misalkan. Apa contohnya Pak Ade? Materi apa? Deskripsi teks. Ada nggak deskripsi teks itu mengukur siswa kreatif misalkan, memunculkan atau
mendeskripsikan suatu objek misalkan, kan dia harus kreatif. Apa aja di objek itu, ciri-cirinya kan begitu. Pasti kan di awal harus tahu, dicetak dia pada di awal nah, sebelum dieksekusi gitu istilahnya. harus terpenuhi kan gitu. Harus terpenuhi. Kan tidak mungkin tidak terpenuhi masalah. Terpenuhi ya. Ya. Jadi kayak konsekuensinya apakah ini harus terpenuhi? Kan pada juga harus berpikir, oh ini dengan saya memberikan kasus ternyata bisa membuat siswa kreatif, ya cetak di awal. Kalau misalkan tidak bisa, ya tidak usah dicetak. Itu jadinya. Misalnya begini, kita mencetaknya kan di awal. Misalnya kita penalaran PD kita cetak, tapi dalam pelaksanaan pembelajaran tidak masuk ya di penalaran kritis. Itu sendiri maksudnya. Secara umum dalam artian semua siswa tidak mampu berpikir kritis misalnya. Kembali ke gini sudah ada kan tadi pembelajaran mendalam kan dari PPT ke PBB. Tentunya namanya belajar pasti ada prosesnya kan. Kalau kita mau bertumbuh ya kita harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman kan tidak mungkin kita tetap misalkan saya tidak kreatif dalam mendeskripsikan sesuatu, saya tidak kreatif. Mungkin bisa dievaluasi lagi pada mungkin pertemuan hari ini tidak terpenuhi ya tidak masalah. Pertemuan berikutnya Pak Dek melakukan treatment istilahnya, lakukan apa misalkan Pak Dek punya solusi tertentu untuk bisa memunculkan kreativitas siswa, kan terpenuhi jadinya. Tergantung pada trik kita Ya, sendiri. betul. Supaya bisa terpenuhi ya. Bisa terpenuhi atau tidak? Nah, bagaimana upaya kita? Ya. Bisa terpenuhi. kan muncul lagi ya misalkan itu ada misalkan ada kritik, komunikasi dan ketika itu muncul Kembali ke trik Bapak Ibu sebagai guru gitu kan. Bagaimana seninya Bapak Ibu mengajar kan tentu tidak bisa dipaksakan. Pak Dek misalkan mengajar dengan seninya masing-masing, Bu Nita misalkan dengan seninya tentu tidak bisa disamakan gitu. Misalkan ada yang guru memang hobi ice breaking aja kerjanya misalkan gitu. Ya, karena itu seninya berarti ya tidak masalah gitu Pak Dek. Yang penting semangat siswa mampu berkesadaran kan gitu. Mau dia belajar misalkan nih, kalau ditanya apakah berkesadaran bermakna menggembirakan itu harus luntur kan gitu? Tidak, jawabannya tidak. Contoh, Pak Dek masuk ke kelas, siswa jam-jam terakhir misalkan, siswanya mengundang, siswa ngundang, siswa tidak kondusif, kasih ice breaking dulu kan. Jangan kasih dia berkesadaran dulu gitu, menggembirakan dulu dia gitu. Kalau misalnya aktivitas dari siswa belajar itu termasuk ke dalam apa dia? Aktivitasnya misalnya dia belajar kan, terus dia belajar sibo bagaimana, dia masuk ke mana dia? Apakah termasuk elemen menyenangkan? Apakah berkesadaran atau bermakna? Sudah masuk sedikit sudah masuk. Aktivitas dia belajar, dia diskusi dia. Ya, mau diskusi. Kalau diskusi kan dia udah tahu apa yang mau didiskusikan Pak Dek. Nah dia kan pasti sudah tahu, oh saya mau belajar tes deskriptif misalkan. Saya bersama teman nih, apa aja sih yang saya perlu tuangkan untuk mendeskripsikan objek ini misalkan. Berarti kan dia sudah tahu TP-nya itu apa, otomatis dia berkesadaran. Kalau misalkan dikemas, siswa itu paham dengan TP-nya, kemudian nyaman dia dengan teman-temannya berdiskusi, boleh kita katakan menyenangkan, menggembirakan pada. Karena menggembirakan itu tidak selamanya harus ice breaking. Harus ketawa kan? Ya, tidak selamanya harus ketawa kan gila nanti dibilang. Dengan mengikuti. Pokoknya siswa itu nyaman belajar gitu, itu termasuk menyenangkan, menggembirakan gitu. Tidak harus dengan ice breaking. Tidak harus dengan ice breaking. Itu kata hasilnya Pak. Bagaimana, ada tambahan dari Bapak Ibu mungkin? Ayo kita bisa cukupkan. Tapi kesadaran ini lagi sedikit ya.
bersadarnya ini maksudnya bagaimana kita tahu bahwa dia sadar dalam belajar. Cara yang sadar ini, cara berhidup. Apakah kita tahu dengan bersadarnya kita menanyakan sendiri, menanyakan guru, menanyakan kepada siswa bahwa sedikit saya memberikan masukan. Nah, untuk berkesadaran apakah kalau anak itu dikasih soal mau dia mencari jawaban, sadarkah dia ini soalnya yang saya dapat itu yang dimaksud berkesadaran. Mau dia diskusi, ini nomor 1 jangan saya ini, sudah ada jawabannya. Sadar, benarlah jawaban begini, bermakna dia ada kesadarannya, ada maknanya. Oh, benar jawaban saya bisa diterapkan ini, bermakna dia tidak bersadar, sadar mampu menjawab dan memecahkan masalah itu. Kalau dia kadang-kadang dikasih dia, kasih aja dia, berarti dia tidak sadar. jadi dia bisa menjawab nggak sadarnya Tidak sadar. Jawaban benar salah yang penting dia berusaha sadarlah dia memecahkan masalah itu. Masalah benar tidak itu kan dia meskipun jawabannya salah kecuali dia tidak mau baru kurang sadar itu kurang lebih. Udah mulai Pak Kada ini plus ya. Ini sudah membuat suasana itu gitu ya. Ini adalah sesi hari ini ya, hari ini. Tadi sudah banyak masukan-masukan kita jawab ya. Dari mungkin pengetahuan awal dari guru ya, mendapatkan tentang materi pembelajaran mendalam. Jadi saya harapkan di tahap berikutnya itulah refleksi ya. Ketika guru mencoba menerapkan itu di kelas ya, dia akan menemui suatu kesulitan. Ya. Nah kesulitannya dibawa dalam forum kompol berikutnya. Nanti kita akan bersama-sama memecahkan itu ya, apakah tuan guru boleh juga, apakah dari pemateri juga akan bisa memberikan jawaban itu ke barangkali ini waktu. Jadi pada hari kita akhiri dulu, mudah-mudahan nanti dalam penerapan di kelas Pak Ibu sudah siap dengan masalah ya. Saya harapkan harus ada masalah yang dibawa. Kalau dia ada masalah, tidak mengerti itu hasilnya, yang berarti tidak menerapkan. Jadi itu aja Pak Ibu yang pada hari ini kita belajar bersama. Apa yang diberikan tadi materi kan sudah share ya. Ya share itu bisa dipelajari di rumah. Dengan begitu Bapak Ibu akan belajar untuk menerapkan dan tentu saja ada kendala-kendala nanti bisa dipisahkan bersama dalam forum kompol yang berikutnya ya. Itu nanti saya akan berikan juga jurnal nanti ya, jurnal nanti Pak kirim itu kan berikan namanya manual langsung aja nanti di sini jadi tempel buku ya. Ini kan berkelanjutan nanti ya. Baik pada hari ini kita akhiri saja dulu ya dengan bersama-sama mengaturkan para santi Om Santi 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 Om. Salam undangan. Jaya.